Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai subjek dan objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, serta hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Baiklah, untuk pertama kita akan membahas materi mengenai subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah pembawa atau pendukung hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terbagi atas dua, yaitu manusia biasa dan badan hukum. Manusia biasa yaitu dari sejak lahir, bahkan dari saat ia di kandungan hingga meninggal dunia. Manusia biasa terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manusia yang cakap, yaitu dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Manusia yang tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, ditaruh di bawah pengampunan atau seorang istri dalam perkawinan atau berstatus istri. 2. Badan hukum. Apabila anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, terdapat 4 teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum. Yang pertama yaitu teori fiktif, 2 teori kekayaan bertujuan, 3 teori pemilikan, dan 4 teori organ. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam hubungan hukum. Objek hukum berupa benda, barang, atau yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yaitu sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Misalnya yaitu perabotan rumah, meja, mobil, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Sementara benda tidak bergerak yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya atau benda tetap, benda tidak bergerak karena tujuannya seperti mesin pabrik, dan benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang seperti kapal dengan bobot 20 meter kubik. Membedakan benda bergerak dengan tidak yang berhubungan dengan 4 hak, yaitu pemilikan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. B. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. 1. Peristiwa biasa. Peristiwa biasa merupakan peristiwa yang tidak mengandung unsur hukum atau sanksi. Contoh dari peristiwa biasa itu terjadinya kelahiran, pertumbuhan, tersambar petir, dan lain sebagainya. 2. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya yaitu transaksi jual beli barang yang terdapat hak dan kewajiban antara para pihaknya. Peristiwa hukum terbagi dua, yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. 2. Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum, yaitu semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. C. Hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Syarat dari hubungan hukum ada dua. Yang pertama yaitu adanya dasar hukum, dan 2. Timbulnya peristiwa hukum. Sementara itu, 3 unsur hubungan hukum, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, serta adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan atas objek yang bersangkutan. Cakap hukum.
Cakap hukum atau make one hate adalah kesanggupan melakukan sesuatu dan mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Faktor yang mempengaruhi kecakapan yaitu faktor psikologis, fisiologis, dan lingkungan. Kecakapan seseorang bertindak atau berbuat dalam hukum merupakan tolak ukur dalam menentukan seseorang dewasa atau tidak. Kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat penting. Kecakapan pada umumnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dan kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Manusia mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak di kandungan ibunya. Kewenangan berhak setiap manusia tidak dapat dihilangkan oleh hukuman apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.